Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Level 1 Dakedo episode 5 dan 6. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan, Ryota kembali mengunjungi dungeon Nihenium dan sekarang sedang bertarung dengan zombie yang ada di dungeon tersebut. Setelah dari dungeon Nihenium, Ryota kembali ke guild dan tidak sengaja bertemu dengan pria tampan yang mengajak Ryota untuk panco. Pria tampan itu mengajak panco karena dia waktu itu melihat Ryota yang dengan mudah menampar preman. Mereka berdua kemudian berpanco. Setelah cukup lama lomba panco pun selesai dan dimenangkan Ryota. Setelah berpanco akhirnya Ryota ingat bahwa pria tampan itu adalah orang terkuat dari organisasi Sekro, yaitu Neptune. Neptune yang kecewa karena Ryota menolak ajakan untuk panco lagi. Neptune mencoba meninju Ryota dengan kuat, tapi tinjuan itu dengan mudah dibalas oleh Ryota dan membuat Neptune terpental. Setelah mengetahui kekuatan Ryota, Neptune mencoba mengajak Ryota untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi Ryota menolaknya karena Ryota hanya ingin hidup damai dengan Emily. Kemudian keesokan harinya Ryota kembali ke dungeon Nihenium dan mencoba hal baru yang dimana Ryota menggunakan kotak penyimpanan barang yang diberikan oleh pengawal putri. Kotak itu diisi benih dari dungeon untuk dibawa keluar agar bisa menghasilkan banyak peluru. Cara yang digunakan itu berhasil dan Ryota mendapatkan banyak peluru beku. Emily kemudian datang menemui Ryota dan mengatakan bahwa bentar lagi akan ada badai sihir, jadi Emily mengajak Ryota untuk pulang. Ternyata efek dari badai sihir itu sangat dahsyat sampai bisa menghancurkan kota dan dungeon, bahkan pengguna sihir tidak bisa menggunakan sihir. Itulah yang dijelaskan oleh Erja kepada Ryota di guild. Saat sedang mengobrol dengan Erja di guild, tiba-tiba ada seorang datang dan meminta pertolongan kepada semua orang di guild untuk menyelamatkan rekannya dan terjebak di dungeon. Ryota yang melihat tidak ada orang yang membantunya, jadi dengan kasihan mencoba untuk menolong rekan orang tersebut dan langsung berangkat menuju dungeon silikon. Emily yang melihat Ryota tidak ada di guild langsung berangkat menyusul ke Ryota juga bersama Eve. Alasan Emily membantu Ryota karena Ryota mengingatkan Emily kepada ibunya yang juga sangat peduli dengan orang lain. Ibunya Emily meninggal karena mencoba melindungi Emily pada saat di dungeon. Saat Ryota sedang menggendong Rosa, rekan yang meminta tolong Ryota, Emily akhirnya datang dan membantu Ryota. Dengan bantuan mereka berdua, akhirnya Ryota berhasil membawa Rosa keluar dari dungeon. Dan juga Ryota berhasil menyembuhkan Rosa dengan peluru pisau spesialnya. Setelah berhasil menyelamatkan Rosa, Ryota, Emily, juga Eve akhirnya pulang ke rumah untuk makan malam. Keesokan harinya Ryota kembali ke guild dengan membawa semangka yang didapatnya. Semangka yang didapat Ryota itu terlalu enak sampai Ryota diberi kontrak eksklusif lagi dengan guild. Karena Ryota belum mempunyai lisensi untuk memasuki tingkat 6 guild, jadi Ezra menyarankan Ryota untuk membuat lisensi. Kemudian Ryota mendatangi tempat pembuatan lisensi dan dites oleh penyedia lisensi tersebut. Tes yang digunakan adalah dengan mengalahkan slime baja, dan dengan mudahnya Ryota menyelesaikan tes tersebut dan cepat dan membuat penguji kagum dan menghormati Ryota. Beberapa hari kemudian Ryota pergi ke tempat sepi dan menaruh dropan ikan tuna yang sangat mahal agar keluar monster. Monster yang keluar dari dropan itu ternyata monster gorila yang pernah menyerang kota. Tapi saat ini dengan kekuatan Ryota, monster gorila itu dikalahkan dengan mudah oleh Ryota. Ternyata dropan dari monster gorila itu adalah pistol lagi. Ternyata Ryota sudah menduganya dan berhasil mendapatkan 2 pistol. Singkat cerita, Ryota yang mendengar kabar dari Ezra karena kelompok petualang Adalbert tidak mau menjual beras yang dihasilkannya di dungeon silikon kepada guild jika tidak menaikkan harga.
Ryota langsung pergi ke Dungeon Guild dan berusaha mengalahkan Adalberts dan menyelesaikan masalah. Dan dengan mudah Ryota mengalahkan kelompok Adalberts dengan peluru dan pistol barunya. Kepala Dungeon juga melihat Ryota dengan mudah mengalahkan orang-orang itu dan langsung mengundang Ryota ke tempatnya. Setelah menjelaskan mengenai dropan yang dihasilkan ketua Dungeon itu meminta bantuan Ryota untuk menjelajahi Dungeon baru dan menghasilkan dropan yang berisi sayur dan daging. Kepala Dungeon beralasan bahwa Ryota memiliki dropan yang bagus jika dia meminta bantuan Ryota. Ryota yang mendengar itu sangat senang karena kerjaannya bisa diandalkan oleh orang lain dan juga mengingatnya dengan perjalanan bisnis di dunia dulu. Tapi bedanya kini melakukan perjalanan berdua dengan Emily. Kemudian setelah bersiap mereka langsung berangkat menuju dungeon baru tersebut. Di pertengahan jalan karena sudah malam jadi mereka beristirahat dulu di tempat yang aman. Saat membangun tenda Ryota kaget karena dalam tas Emily bisa muat banyak barang dan membuat tenda seperti di rumahnya dan Ryota sangat senang. Sesudah makan malam Emily yang berniat membakar sampah Ryota bereksperimen agar Emily untuk membiarkan sampah itu biar monster datang. Dan benar saja monster itu datang dengan wujud Frankenstein. Tapi hanya dengan 3 tembakan Ryota berhasil mengalahkan Frankenstein itu. Kemudian setelah beristirahat semalam Ryota dan Emily kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Dungeon Ceylon yang berada di pertengahan kota Sekro dan Hetero. Setelah mereka sampai di dungeon, mereka menemukan seorang gadis yang kelelahan karena terus menggunakan sihirnya untuk membakar sampah yang ada di sana. Kemudian mereka mencoba menghampiri gadis itu dan berniat membantunya. Akan tetapi saat mereka mendekat, tiba-tiba gadis itu pingsan. Nah, inilah akhir dari episode 5 dan 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.